Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farid Maulana dengan NIM 41282. Ini teman saya. Dengan nama Mujibullah dengan NIM 4120525. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami kerjakan tentang aplikasi inventaris. Nah, untuk demo front end-nya akan didemokan oleh teman saya Mujibullah. Dan ini untuk tampilan loginnya, ini ada gambar kampus Timik IKMI. Kita login dulu. Dua, tiga, empat, lima, tujuh, 8. Jika berhasil login, ini tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini kita bisa melihat statistik dari data barang, masuk barang, keluar barang, supplier, pinjam barang sama user. Dan sini juga ada tampilan logoutnya. Terus di data barang kita bisa nambahin data. Terus ini ada tabelnya, tabel tentang barang-barang yang ini yang ada, yang tersedia. Jika barangnya habis gitu, kita bisa hapus aja di sini. Kalau mau edit juga bisa di sini. Terus barang masuk di sini juga sama aja kayak tadi, ada tambah data buat barang masuknya. Terus di sini juga apabila kita mau mencari barang, kita bisa searching di sini. Terus ini ada tampilan buat hapus, dan di sini juga biar bisa mencari apabila lebih dari 5. Terus barang keluar. Jadi di sini ada data barang-barang keluar ya. Terus di sini juga bisa ditambahkan. Ini bisa searching di sini apabila kita mau mencari barang-barang yang keluar. Terus ada pinjam barang. Di pinjam barang juga sama aja kayak tadi. Ada data-data buat ini barang-barang pinjam. Terus ini ada transaksi buat pengembalian. Terus supplier. Ini supplier ada data-data. Terus kita juga bisa tambahin data. Di sini ada edit sama hapus. Di sini juga bisa searching buat kita mempermudah pencarian barang. Terus user. Ini ada admin, petugas-petugas. Jadi ini orang-orang yang masuk sebagai usernya. Terus apabila kita mau ini nambah user, kita bisa bikin di awal ini buat mencari. Terus ini ada banner. Jadi ini banner Stimik IKMI. Kalau bila kita mau ganti, tinggal pilih filenya. Misalkan PRD ya, terus kita upload. Nah ini Ya, bakalan tampil di halaman home sama halaman login. Coba kita lihat di halaman login apakah benar akan tampil si gambar RT-nya. Nah, di gambar RD itu kita bisa ganti-ganti dan bisa diubah ke halaman home ya, halaman login sama halaman home ya yang di banner. Mungkin cukup sekian dari saya, dan nantinya akan diteruskan oleh teman saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini saya akan mempresentasikan backend dari skill ya kelompok saya bersama Allah. Jika saya bertindak sebagai backendnya di sini, maka saya akan menjelaskan backendnya itu seperti apa. Tadi lihat di tampilan front end kita memiliki view login. Mana view login ini ketika dikirim datanya akan masuk ke login controller, akan masuk ke sini. Ini dicek, ada validasi, cek input password sama input username. Ketika password atau username-nya kosong, maka akan memberikan alert atau pemberitahuan ke user bahwa kolom username sama password tidak boleh kosong. Terus jika validasi ini sudah benar, maka akan dilanjutkan ke pengecekan apakah username sama password ini eksis atau ada di tabel user dengan sintak db tabel user where username request username password request password. Terus kita ambil satu row aja pakai metode first, yaitu ngecek apakah username yang dikirim user sama dengan username yang ada di database. Terus sama passwordnya juga, apakah password yang dikirim user sama dengan password yang ada di database. Ketika sudah benar, terus dicek levelnya. If, ini ada if user, terus manggil objek level, yaitu manggil kolom level. Ketika user yang login levelnya sama dengan 0, maka yang saya inginkan adalah diri direct ke halaman admin, karena user yang role-nya 0 itu adalah admin. Terus kalau udah berhasil dicek, disimpan data-datanya berupa session. Session di sini ada beberapa session, yaitu session nama, session username, sama session level. Nah, session nama, username, level ini diisi dari database dengan memanggil objek di variabel yang udah kita buat, yang isinya adalah hasil query tabel user tadi. Ini manggil objek nama, username, sama level. Kenapa di sini kita tidak menggunakan for each? Karena ketika kita memanggil method first, di Laravel hanya akan mengembalikan satu data saja, yaitu data yang match dengan username dan passwordnya. Terus di sini ada return redirect. Jadi return redirect itu ketika user berhasil login dengan level 0, maka redirect ke halaman admin dashboard. Terus ada else di bawahnya. Else ini untuk mengecek lagi if jika user levelnya sama dengan 1, maka redirect ke halaman petugas /dashboard, karena yang saya harapkan adalah jika si user yang login levelnya 1, itu adalah level petugas, maka ketika user dengan level 1 ini berhasil login, maka akan di redirect ke halaman petugas /dashboard. Terus di bawahnya ada tempat untuk menyimpan session lagi berupa nama, username, level, nama, username, level. Terus ada redirect. Nah, redirect ini gunanya sama kayak admin tadi, untuk meredirect user yang berhasil login dengan level 1 ke halaman petugas. Terus ketika di tabel user tidak ada yang match, maka akan di redirect lagi ke halaman login karena name atau passwordnya salah. Terus di login controller ini juga ada logout. Nah, gunanya untuk menghilangkan session ketika user mau keluar dari website kita. Nah, kan tadi pas login kita menyimpan beberapa session, yaitu nama, name, sama level. Terus kita coba dulu login.
Jika saya memasukkan username atau password yang salah, maka akan beritahu si webnya atau memberi notifikasi bahwa username atau password Anda salah. Tapi ketika saya akan redirect ke halaman dashboard admin, karena username dengan nama kipau tadi memiliki level admin. Terus di sini di dashboard ada beberapa data, yaitu data barang, data masuk barang, data keluar barang, player, data pinjam barang, sama data user. Nah, data-data ini diambil dari controller admin. Nah, dari controller admin. Mana di controller admin, saya setting beberapa variabel. Yang pertama ada variabel barang, di mana isi variabel barang ini hasil query dari tabel barang. Query select dengan memakai metode get. Terus di count, dihitung ada berapa record di tabel barang. Terus ada lagi tabel keluar barang, sama ini juga dihitung ada berapa record di tabel keluar barang. Terus selanjutnya juga sama itu. Ya, sudah ditampung semua datanya, maka saya return view-nya ke admin di dashboard, lempar datanya ke view admin dashboard yang ini. Nah, terus akan mengirimkan variabel data. Kenapa cuma mengirimkan satu variabel? Karena di sini kita menyimpan beberapa variabelnya menggunakan array. Ada barang, keluar barang, supplier, pinjam barang, sama user. Oke, nah untuk dashboardnya. Terus ada lagi data barang. Nah, di data barang ini kita bisa melihat ada beberapa fitur, yaitu tambah data, sama detail, terus hapus, sama edit. Kita bahas dulu dari tambah data barang. Mana di tambah data barang ini ada nama barang, spesifikasi, lokasi barang, kategori, jumlah barang, kondisi, jenis barang, sama sumber dana. Terus ada data keluar masuk barang. Nah, gunanya data keluar masuk barang ini menurut saya, karena di soal aplikasi inventaris tersebut ada yang namanya tabel stok. Karena tabel stok harus berrelasi dengan tabel barang, maka ketika saya mengcreate data barang, saya langsung saja ketikkan juga data keluar masuk barangnya, supaya nantinya gampang saat ada barang masuk sama barang keluar, tinggal ngambil ke barangnya aja. Untuk tambah data barangnya, ini fungsinya di add barang. Ini fungsinya. Dimana saya di sini juga melakukan validasi sederhana seperti ID barang yang harus require atau harus diisi, nama barang yang harus require harus diisi juga dengan maksimal karakter yang ditampung itu 30. Terus spesifikasi barang required juga maksimalnya 35. Terus lokasi barang maksimal 40. Terus kondisi dan seterusnya. Terus di sini ada insert. Untuk barangnya ada kode barang, nama barang, spesifikasi, lokasi barang, kategori, jumlah barang, kondisi barang, jenis barang, sumber dana. Terus di sini ada request, terus manggil objek, ID barang. Nah, itu adalah name di input yang udah kita buat tadi. Dan itu namanya ID barang. Atribut namanya ID barang. Oke. Terus di sini juga ada tabel stok, sama tabel stok juga melakukan query insert
Mana di tabel stok kita mengisi kode barang, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, total barang, sama keterangan. Oke. Terus ada update barang, sama seperti uh, seperti seperti insert barang, tapi kita di sini tidak melakukan lagi update stok karena stoknya sudah otomatis nantinya terupdate. Jadi ketika diupdate barang, kita cuma ngupdate yang tabel barangnya doang. Terus untuk validasinya sama, hampir sama kayak yang di add barang. Terus hapus barang, ini menggunakan metode get dan mengirimkan parameter di rootnya berupa ID atau kode barang. Jika udah di get, semuanya barang yang di stok, kode barang yang di stok juga di delete, yang di barang juga di delete, di redirect ke halaman barang, terus ngirimin message data barang berhasil dihapus. Terus barang masuk, ini barang masuk, cuman ada tambah data sama push data, dimana ketika tambah data barang yang ada di stok, jumlah barang masuk sama total barangnya akan bertambah ketika ada record baru yang ditambah. Kali sini kita mempunyai barang hard disk di get 120 GB dengan jumlah barangnya 100. Ketika kita kirim, kita masuk barang jumlah 20 biji, otomatis total barang yang tadi akan bertambah. Jadi bukan, tadi saya salah, saya menambahkannya yang gitar. Coba kita barang masuknya yang hard disk 20. Nah, maka akan bertambah jadi 120. Terus ada lagi barang keluar. Bedanya barang masuk sama barang keluar adalah barang masuk tadi bertambah si stoknya, kalau barang keluar nanti akan berkurang stoknya. Kita coba lagi yang hard disk 20. Nah, ketika ditambah 20, maka data barangnya juga akan berkurang sebanyak 20. Jadi kembali lagi ke 100. Terus pinjam barang ini jam 20, maka stoknya akan berkurang sebanyak 20. Ketika ada data pinjaman barang baru masuk, maka akan berkurang sebanyak jumlah pinjamannya. Tetapi ketika kita add selesai di peminjaman ini, maka akan otomatis bertambah lagi sih barangnya. Terus di sini juga ada fitur print untuk melihat bukti pinjaman. Jadi sewaktu-waktu ketika ada user meminjam, kita bisa ngeprint bukti peminjamannya. Ketika user mau mengembalikan barangnya, kita tinggal lihat aja nomor pinjamannya, terus kita lihat di website. Terus kalau ini untuk report keseluruhan data peminjamnya, layar
supplier cuman buat nambah supplier sama edit, update, delete lah. Tuh, nah, edit, update, delete. Akhir ini adalah fitur untuk mengubah banner. Jadi jika kita ingin mengganti banner di tampilan depan, kita bisa menggantinya. Kita cari dulu gambar. Kita coba. Jika bannernya diganti, maka ketika kita login lagi, otomatis gambar di halaman login akan berubah sesuai gambar yang kita. Oke, terus kita coba untuk login petugas apakah multi usernya kecil atau tidak. Untuk di kalau petugas menunya hampir sama, cuman kita hanya mengurangi fiturnya saja. Ketika di tabel admin kita bisa layar, user, banner, di petugas ini kita cuman bisa akses menu data barang, dashboard, barang masuk, barang keluar, sama jam barang. Tapi untuk fiturnya itu sama, bisa ngeprint jam barang, bisa nambah barang keluar, bisa nambah barang masuk juga. Nah, ini itulah penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.